hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah fala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Anak-anak sekalian, para pemirsa hafizahullah, setelah kita baca doa, baca sholawat kusra dan bikin jalalah, maka kita akan melanjutkan pengajian Sulamut Tauhid pada season saat ini. Kita akan melanjutkan apa yang kemarin belum terselesaikan, yaitu berkenaan dengan masalah sholat Jumat beserta syarat-syarat dalam melaksanakan sholat Jumat. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki satu pemahaman baru berkenaan dengan rukun-rukun di dalam khutbah. Maksud daripada rukun-rukun dalam khutbah, tentu yang dimaksud di sini adalah khutbah Jumat. Ternyata khutbah Jumat itu memiliki syarat, memiliki rukun, memiliki ketentuan. Yang semua ketentuan itu perlu dilaksanakan. Terlebih bagi seseorang yang dijadikan sebagai khotib atau memberi ceramah di dalam khutbah sholat Jumat itu. Maka untuk lebih singkatnya, mari kita buka halaman 30 dari kitab Sulamut Tauhid yang terjemahan. Halamannya halaman 30, ada pada garis yang pertama wa arkanul khutbataini. Wa arkanul khutbataini. Baik, kita baca secara bersama-sama. Saya terlebih dahulu, kemudian kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa arkanul khutbataini hamdulillahi dan dua khutbah. Yang pertama, hamdulillahi, memuji Allah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu bittaqwa. Tiga, wasiat takwa di dalam kedua khutbah. Wal wasiyatu bittaqwa fihima. Berwasiat dengan takwa di dalam kedua khutbah. Wa ayatun muhimatun fi ihdahuma. Membaca ayat Al-Quran yang dapat dimengerti pada salah satu kedua khutbah. Wa du'a'u lil mu'minina fi tsaniyah. Yang kelima, berdoa untuk orang-orang yang beriman di dalam khutbah kedua. Wa syartuhuma at-taharatu anil hadatsaini. Dan syarat-syarat kedua khutbah: satu, khatib harus suci dari dua hadas.
wa anin najasati fil badani wal makani wal mahmuli lahu. Dua, suci dari najis baik di badan, tempat maupun yang dibawa oleh khatib. Wasatrul aurati. Yang ketiga, menutup aurat. Wal qiyamu wal julusu bainahuma. 4 dan 5, berdiri dan duduk di antara kedua khutbah. Wal wila'u bainahuma wa bainas shalah. 6, di antara dua khutbah dan sholat Jumat harus berturut-turut. Wa antakuna bil arabiyah. Yang ketujuh, hendaknya dua khutbah harus berbahasa Arab. Para pemirsa, hafizakumullah, saat ini kita urai, kita jelaskan apa yang terkandung dalam apa yang kita baca tadi. Yang pertama, wa arkanul khutbataini. Rukun dua khutbah. Yang dimaksud khutbah di sini adalah khutbah sholat Jumat. Jadi kalau misalnya ada imam atau khatib kurang dari melaksanakan rukun-rukun khutbah sholat Jumat ini, maka jelas yang namanya khutbah tidak sah. Nah, kalau sudah namanya khutbah itu tidak sah, maka sholatnya pun dikatakan tidak sah. Nah, ketika dua-duanya sudah tidak sah, maka sama halnya dengan tidak sholat Jumat dan harus digantikan dengan sholat zuhur setelah sholat. Makanya daripada itu perlu diperhatikan. Nah, karena betul memang tidak semuanya makmum itu akan menjadi khatib sholat Jumat. Tapi setidaknya kalau kita paham terhadap ilmu ini, terhadap ketentuan ini, ketika kita sholat Jumat, terus kemudian khatibnya salah, yang namanya manusia, khatibnya kurang di dalam rukun, maka kita sudah bisa menindaklanjuti apa yang harus kita kerjakan. Kita harus bisa berbuat. Oh, tadi ternyata khotibnya tidak membaca hamdalah. Lihat-lihat memang tidak ada hamdalahnya. Maka batal khutbah yang seperti itu. Sholat Jumatnya juga tidak sah. Maka Anda yang sebagai makmum setelah salam dari sholat Jumat berdiri. Bukan untuk melaksanakan ba'diyah Jumat, tapi melaksanakan sholat zuhur. Melaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Karena khutbah dan sholatnya tidak sah. Dan kalau sudah seperti itu kita akan tahu, alhamdulillah kita tahu, maka kita tidak terbebani dosa. Kalau tidak tahu, maka akan terjadi itu. Ya, dikira sah-sah saja, dikira fine-fine saja, kemudian kita pulang, sementara dalam catatan buku amal kita kayaknya tidak sholat Jumat, juga tidak sholat zuhur, maka berdosa. Nah, kalau kita paham terhadap hal ini, ya itulah kita bisa mengantisipasi. Inilah pentingnya ilmu itu, pentingnya ilmu, memahami, ya, menyadari mana yang perlu ditindaklanjuti, dikesinambungkan, mana yang harus dibenahi dan mana yang harus dikurangi atau ditiadakan. Inilah pentingnya ilmu. Makanya ilmu yang ada di dalam kitab Sulamut Taufik ini ilmu yang paling penting, lebih daripada yang lain.
karena ilmu kehidupan, ilmu ibadah kita, ilmu kehidupan kita setiap hari. Dalam 24 jam kita mau ngapain, apa yang harus kita lakukan, itu semuanya ada dalam kitab. Tipis memang, nggak seberapa memang, tapi manfaatnya Masya Allah akan luar biasa sekali. Makanya saya harap anak-anakku sekalian itu bisa memahami benar apa yang ada dalam kandungan kitab Sulhul Tauhid, bisa memahami dengan baik, hatamkan kitab ini, jangan sampai tersisa daripada kitab ini ya. Kalaupun itu bisa kita laksanakan, maka ini akan menjadi pedoman kita, maka buku atau kitab ini akan menjadi imam kita ya, pemimpin kita di dalam menjelajahi kehidupan yang fana. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sama halnya dengan hidup dibimbing oleh ilmu. Orang yang bahagia, orang yang tentunya akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat adalah orang yang hidup dibimbing oleh ilmunya. Orang yang dibimbing oleh ilmunya akan bagus hidupnya. Tapi waliyadzubillah, kalau ada orang hidup dibimbing oleh nafsunya, dibimbing oleh nafsunya, dibimbing oleh apa kata orang, maka yang sedemikian jangankan kurang ekonomi, lebih sekalipun ekonomi, banyak sekalipun uangnya, mentereng sekalipun jabatannya, tapi kalau hidupnya dibimbing oleh nafsu, hidupnya hanya dibimbing oleh apa kata orang, bukan dibimbing oleh ilmunya, tidak dibimbing oleh Rasulullah, tidak dibimbing oleh Nabi Muhammad, tidak dibimbing oleh Al-Quran, maka jawabannya hanya satu: tunggu kehancuran itu akan pasti. Tunggu kehancuran itu, kebinasaan itu cepat atau lambat akan merenggut masa depan orang-orang yang tidak menjadikan ilmu sebagai pembimbing. Maka ini perlu kita pahami. Ya, hiduplah dengan ilmu, hiduplah dengan cahaya Al-Quran, hiduplah dengan bimbingan Rasul Muhammad SAW. Kondisi yang bagaimanapun Anda, kondisi yang seperti apapun keadaan kita, Anda tidak akan terkecewa karena sudah bersanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan sekali-kali mencelakakan sekelompok orang, sebuah komunitas yang di dalamnya ada ajaran. Maka kita kembali kepada permasalahan kita, bahwa rukun khutbah salah satunya yang pertama Alhamdulillah, khotib harus membaca Alhamdulillah. Makanya bisa kalian lihat ketika sholat Jumat pasti khotibnya akan mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Kata-kata Alhamdulillah. Kalau misalnya ada orang jadi khatibul Jumat tapi tidak menggunakan Alhamdulillah, langsung Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada hamdalahnya. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam khutbah itu, baik khutbah pertama atau khutbah yang kedua, harus baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la rabba siwa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sekarang yang kedua, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana
Ini sholawat. Sholawatnya harus jelas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak boleh misalnya sholawatnya tidak jelas. Sholawatnya tidak jelas. Contoh sholawat tidak jelas. As-sholatu wassalam alaihi. Disingkat seperti itu. As-sholatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Tidak bisa. Di sini harus jelas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada kalimat Muhammad. Ada kalimat Muhammad. Ini sholawat ini harus ada di khutbah yang kedua atau khutbah yang pertama dan di khutbah yang kedua harus ada. Khutbah Jumat itu akan ada dua khutbah. Khutbah yang pertama, ya, kemudian duduk. Ya, khutbah yang sebelum duduk dinamakan khutbah yang pertama. Kemudian ada khutbah yang kedua, ya, yang dinamakan khutbah tsaniyah, khutbah yang kedua. Setelah duduk, bangun lagi, itu yang dinamakan khutbah tsaniyah. Wal wasiyatu bittaqwa fihima. Ya, berwasiat dengan ketakwaan fihima di dalam kedua khutbah. Dalam khutbah itu harus ada ittaqullah. Baik di dalam khutbah yang pertama sebelum duduk dengan khutbah yang kedua setelah duduk. Semuanya harus ada ittaqullah. Apa ittaqullah? Wasiat takwa. Mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah. Mengajak orang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinamakan wasiat takwa. Kemudian selanjutnya yang keempat, rukun yang keempat, wa ayatun muhimmatun fi ihdahuma. Membaca satu ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Baik di khutbah yang pertama atau di sini menggunakan atau di khutbah yang kedua. Minkum ummatun yad'una ilal khair wa bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini kan ayat Quran. Boleh dibaca di khutbah pertama atau di khutbah yang kedua. Bagaimana kalau sama-sama dua-duanya dibaca? Khutbah kedua ada ayat Qurannya, khutbah yang pertama ada ayat Qurannya. Jawabannya boleh, enggak apa-apa. Yang penting salah satunya jangan ditinggal. Wa du'a ulil mu'minin fis tsaniyah. Yang kelima, berdoa untuk orang-orang beriman. Yang dikatakan beriman itu ya bisa laki-laki, bisa perempuan. Fis tsaniyah, di khutbah yang kedua. Ini khusus di khutbah kedua. Kadang-kadang kita dengar ya, kadang-kadang mesti itu. Kita dengar Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Semuanya amin. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Ini kan ada. Nah, itu harus dibaca. Kalau ada orang jadi khotib kemudian tidak membaca Allahumma firli lil mu'minin wal mu'minat, tidak membaca doa untuk orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, tidak sah. Tidak sah. Ya seperti tadi, kalau tidak sah khutbahnya, tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholatnya sama dengan tidak sholat Jumat, maka harus digantikan dengan sholat zuhur. Nah, ini rukun. Ya, rukun itu kewajiban yang ada di dalam kewajiban itu sendiri. Perbuatan wajib yang ada di dalam kewajiban itu sendiri, itu yang dinamakan rukun. Nah, sekarang syarat. Syaratnya khutbah Jumat. Apa syarat? Syarat itu perbuatan wajib yang harus dilakukan di luar khutbah. Kalau rukun di dalam khutbah. Kalau syarat di luar khutbah. Ingat-ingat ya. Ini berlaku bagi semua hukum syariat. Rukun sholat sama syaratnya sholat beda, sama-sama wajib. Rukun puasa dengan syarat puasa itu beda penempatan, tapi sama-sama wajib. Jadi kalau istilah rukun itu adalah
perbuatan wajib yang harus dilakukan di dalam perbuatan itu sendiri. Di sholat, Allahu Akbar. Ya, ini kan sudah masuk dalam sholat. Kemudian dalam sholat harus ngapain? Ada rukunnya, salah satunya apa? Membaca suratul Fatihah. Wajib. Ini namanya. Nah, kalau syaratnya sholat apa? Syaratnya sholat itu di luar. Sebelum sholat harus kita lengkapi dulu ketentuannya. Ini yang namakan. Misalnya, syarat sholat atau haratu anil haditsain. Syarat sholat. Ya. Sebelum kita sholat harus suci dulu dari kedua hadas. Nah, untuk mensucikan dua hadas kapan? Masa di dalam sholat? Kan enggak. Di luar sholat. Sebelum sholat. Maka ini dinamakan syarat. Maka di sini dikatakan bahwa syaratnya apa? Syaratnya khutbah dua. Artinya ini harus dilakukan sebelum khutbah. Apa? Yang pertama, at-thaharatu anil hadatsaini. Khatib yang menjadi khatib harus suci dari dua hadas. Misalnya ada khatib, ya ada khatib nih misalnya, ya begitu sudah khutbah yang pertama duduk mau naik, maaf keluar angin, ya batal. Ini nggak bisa diteruskan, tak terus aja, dosa khatibnya. Dia harus bilang turun, kemudian digantikan oleh orang lain secepatnya naik. Baru bisa. Tapi kalau turun kemudian dia masih ngobrol dulu sama orang, ini harus diulang dari awal. Khutbah itu harus diulang. Kalau tidak dia ulang dari awal atau tidak ada penggantinya, dia harus melaksanakan sholat zuhur. Semuanya baik imam maupun makmum. Selanjutnya yang kedua, syarat daripada khutbah wa anin najasati fil badani wal makani wal mahmuni lahu. Suci dari najis di dalam badannya, di dalam tempatnya, dan apa yang dibawa oleh khatib. Badannya khatib tadi harus suci, yakin dia suci. Jangan sampai ada kotoran yang sifat hukumnya najis. Tempatnya suci. Wal mahmul lahu, yang dibawa oleh imam. Misalnya dia bawa sebat. Sebatnya mutanajis, kenajisan, nggak boleh dipakai, harus dibawa. Ada kenajisan. Pokoknya badan, baju, dan apa aksesoris yang dibawa oleh khatib itu harus diyakini kesuciannya. Selanjutnya nomor 3 daripada syarat-syarat khutbah wasatrul aurati, menutup aurat. Jangan sampai khatibul Jum'ah ketika dia menjadi khatib ada yang terbuka. Ya, karena sholat Jum'ah dengan khutbah Jum'ah itu bagian daripada sholat pengganti sholat zuhur. Jadi ketika sholat zuhur itu kita tidak boleh batal, begitu pula ketika kita khutbah tidak boleh batal. Ketika kita sholat asar kita harus menutupi aurat, maka ketika sholat Jumat dan khutbah Jumat kita harus menutupi aurat. Jadi karena ini yang berkhutbah khatibnya laki-laki, ya maka mabaina surah wa khutbah yang harus ditutupi di antara pusat sampai lutut. Ini gitu. Misalnya nggak ada baju, nggak ada apa, cuma punya sarung doang. Yang pintar itu cuma dia saja, yang lainnya awam. Jadi ya, naik saja, ya khutbah, sholat nanti dengan tidak berbaju. Yang penting kita tutup auratnya di antara surah wa rubah, di antara yang namanya tutup sampai as-surah. Ya, ini harus tertutup. Selanjutnya wal qiyam wal julus bainahuma, berdiri dan duduk di antara dua kedudukan. Orang yang khutbah
kecuali ghairu qadirin, nggak kuat untuk berdiri, dia harus duduk karena ada sebab. Tapi kalau tidak ada sebab, dia lebih memilih untuk duduk, maka yang seperti ini batal. Itu juga ada duduk di antara dua khutbah, ada dijedai duduk. Misalnya ada orang nggak mau duduk, ya, setelah khutbah pertama, kemudian dia diem, nggak duduk, setelah diem sedikit, sebentar, terus dilanjut lagi ke khutbah kedua, tapi dia nggak duduk, padahal dia duduk bisa, maka batal khutbah. Wal wilah bainahuma wa bainas shalah. Berurutan, maksud berurutan itu tidak terjeda jauh. Jadi begitu sudah khutbah kedua selesai, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu bima tasna'un, misalnya, ya, kemudian turun, ya, turun untuk menuju ke tempat sholat Jumat. Ini jangan disela-selani ngobrol, jangan disela-selani diam, ya, masih membenahi tasbih dulu misalnya, enggak boleh. Atau ada pengumuman di antara khutbah dan sholat itu, enggak boleh. Terus ada mualat itu, ya, berkesinambungan dari turun khutbah langsung ke tempat sholat untuk sholat Jumat. Ya. Yang terakhir, dua khutbah harus menggunakan bahasa Arab. Wa antakuna bil Arabiyah. Jadi ada bahasa Arabnya. Khutbah yang pertama ada bahasa Arabnya, khutbah yang kedua ada bahasa Arabnya. Soal nanti diurai dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Inggris, atau apa-apa. Yang penting bahasa Arabnya ada. Atau semuanya bahasa Arab. Yang tidak boleh apa? Nggak ada bahasa Arabnya. Yang dari awal sampai akhir nggak ada bahasa Arabnya. Yang seperti ini yang membatal. Baik, ini uraian yang mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan nantinya bisa menambah. Sekian, mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Ayo kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudimuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudimuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudimuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.